Bab 1829. Kenapa? Dewi panik. Bukankah itu hanya sebuah kalung? Tidak berharga juga kan? Berisik. Lorenzo sama sekali tidak ingin bicara omong kosong dengannya. Keluar. Kamu. Dewi menggertakkan giginya dengan marah. Saat itu, Jasper kebetulan mengetuk pintu dan masuk untuk melaporkan sesuatu. Melihat Dewi di kamar dan tuannya hanya mengenakan celana. Atasannya pun masih belum dipakai. Dia seketika panik dan bergegas keluar. Kembali, Lorenzo menghentikannya. Baik, Jasper menghentikan langkahnya. Berbalik dengan hati-hati dan berdiri di sana dengan canggung. Beri dia biaya pengobatannya, Lorenzo memerintahkan. Baik, Jasper segera menyerahkan cek itu kepada Dewi. Ceknya sudah disiapkan sejak lama. Silakan Anda lihat. Dewi mengambil cek itu dan melihatnya. Mau tidak mau tersenyum senang. Dan bertanya, selain ini, di mana imbalan balas budi untuk penyelamatan nyawa? Dia masih memikirkan alasan apa yang bisa dia gunakan untuk mendapatkan kalung itu kembali. Jasper menatap Lorenzo. Balas budi penyelamat nyawa apa? Lorenzo berkata dengan marah. Kalau bukan karena kamu, Willy tidak akan tertembak. Keadaan tidak akan begitu serius seperti sekarang. Beraninya kamu meminta imbalan. Apa maksudmu? Dewi bingung. Kamu ingin menggunakan kejahatan untuk membalas kebaikan. Ular hijau kecil itu menggigit Pastorico. Sekarang nyawanya sedang terancam. Dan dia memiliki informasi penting di tangannya. Untuk menyelamatkannya, orang-orang mengerahkan seluruh pasukan. Jasper menjelaskan. Ini salahku. Dewi tercengang. Kalau aku tidak bertindak, bukannya kalian malah akan ditahan oleh Pastorico. Walaupun kalian sudah punya persiapan dari awal, tapi saat itu, semua yang di sana itu orangnya. Untuk bertarung dengan orang-orang kecil itu, Tuan sama sekali tidak perlu mempedulikannya. Jasper berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, meskipun Anda tidak bertindak, kami masih yakin akan menang. Apa itu berarti aku bukannya membantu, tapi malah merepotkan? Dewi mengerti sekarang. Kalau dia tidak bertindak, semuanya akan tetap berada di bawah kendali Lorenzo. Paling-paling dia akan memberikan peringatan pada Pastorico. Dia tidak perlu bertindak terlalu kejam, malah bisa menahan kekuatan di balik Pastorico. Sekarang Pastorico digigit oleh ular hijau. Kondisinya serius. Masalahnya pun menjadi serius. Jasper tidak berani menyinggung Dewi. Jadi dia hanya bisa berkata dengan sopan. Bagaimanapun juga, Anda bermaksud baik untuk membantu. Bukan. Dewi tiba-tiba terpikirkan sebuah pertanyaan penting. Kekuatan di balik Pastorico mengejar kalian dengan sekuat tenaga. Mereka mungkin ingin menemukan penawar untuk menyelamatkan Pastorico. Pada saat-saat penting, kalian tidak akan membuangku keluarkan. Kamu terlalu banyak berpikir, Lorenzo berkata dengan tidak senang. Bahkan kalau kamu anjingku, aku juga tidak akan mengabaikannya. Baguslah, Dewi akhirnya menghela napas lega. Selesai berkata demikian dia baru menyadari, kamu yang anjing. Bagaimanapun, pangeran terlibat karena tuan kami. Jadi kami harus mengantarnya kembali ke Denmark dengan selamat dulu. Jasper menyerahkan selembar cek lagi kepada Dewi. Kedepannya tolong Anda jaga pangeran dengan baik. Pastikan lukanya sudah sembuh total sebelum pergi. Ini adalah imbalan untuk mengobati pangeran. Apa maksudmu? Dewi mengambil cek itu dan bertanya dengan cemas. Kalau begitu, kita berpisah di sini. Kelak tidak akan bertemu lagi. Selesai mengatakan itu, Lorenzo langsung masuk kamar mandi. Wajah Dewi pucat karena marah. Orang ini, seberapa inginnya dia menyingkirkannya. Sampai bilang kelak tidak akan bertemu lagi. Tabib Dewi, jangan menunda waktu lagi. Aku antar kamu keluar. Jasper membuat isyarat. Silahkan. Dewi mengerutkan kening dan melihat ke kamar mandi. Hatinya merasa sangat cemas. Dengan karakternya, sekarang seharusnya dia akan menendang pintu kamar mandi dan masuk merebut kalung itu. Tapi setelah dia merebut kalung itu, dia sudah tidak bisa melarikan diri. Terlebih lagi, orang-orang Pastorico sedang mencari mereka kemana-mana. Takutnya dirinya juga sudah diincar. Kalau dia pergi sendirian, mungkin akan sangat berbahaya. Lupakan saja. Seseorang yang bijaksana tahu kapan harus mundur. Kelak masih ada banyak waktu.
Bab 1830. Dewi naik ke konvoi Pangeran Willy. Jeff yang mengawal mereka ke bandara. Setelah pengobatan selama 2 hari, Pangeran Willy sudah sadar. Kondisi fisiknya sekarang masih sangat lemah. Tapi ada Dewi di sisinya yang merawat dan menemaninya. Suasana hatinya sangat baik. Kondisinya juga jadi jauh lebih baik. Saat mobil dinyalakan, Lorenzo datang untuk mengantar mereka pergi. Pangeran Willy sedang menatap Dewi dengan lembut. Dewi juga tidak mempermasalahkannya dan menyeka keringat di dahinya dengan handuk hangat. Keduanya terlihat sangat dekat. Pangeran, Tuan datang, Robin melaporkan dengan suara pelan. Barulah Pangeran Willy kembali sadar dan berbalik untuk melihat keluar. El, apa kamu akan ikut dengan kami? Kamu pergi dulu. Lorenzo melirik Dewi sekilas. Kemudian membisikkan beberapa patah kata pada Jeff. Berbalik dan pergi. Jaga dirimu, Pangeran Willy berkata dengan lemah. Lorenzo melambaikan tangannya tanpa melihat ke belakang. Ada suara mobil di belakangnya. Lorenzo berpikir, mengantar Dewa Wabah pergi harusnya dia merasa lega. Kenapa hatinya malah merasa sedikit tidak senang? Tidak, ini pasti hanya ilusi. Lorenzo masuk ke dalam mobil. Kali ini dia duduk di kursi pengemudi. Karena dia ingin mengalihkan perhatian bawahan Pastorico agar Willy dan yang lainnya bisa selamat tiba di bandara. Jasper duduk di samping kursi pengemudi. Sonny dan 2 pengawal lainnya duduk di belakang. Mereka semuanya sudah menyiapkan senjata dan siap bertarung. Lorenzo bersama mereka bertiga dan pergi dari arah lain. 10 mobil lainnya diam-diam melindungi Willy dan yang lainnya. Melalui jendela mobil, Dewi melihat sebuah cahaya perak berlalu dengan cepat. Dia tahu bahwa Lorenzo dan yang lainnya juga telah pergi. Dia sedikit mengernyit. Suasana hatinya terasa sedikit rumit. Beberapa waktu ini bersama dengan Lorenzo, dia menyadari bahwa dia tampak dingin di luar. Tetapi sebenarnya hatinya baik. Sebelumnya saat disergap oleh mafia di hutan, dia membuat alasan menyuruh Jasper dan Sonny turun gunung secepatnya untuk memberi sinyal dan memanggil bantuan. Tapi sebenarnya dia malah tetap di sana untuk menghadapi orang-orang itu. Kali ini, supaya Willy dapat pergi dengan selamat, dia memerintahkan semua orang di sisinya untuk melindungi Willy. Sedangkan dia hanya membawa 3 orang untuk mengalihkan perhatian bawahan Pastorico. Siapa sangka Lorenzo Moore yang katanya haus darah dan kejam, sebenarnya adalah orang yang setia kawan. Dewi, Pangeran Willy memanggil dengan lembut. Kamu sedang memikirkan apa? Bukan apa-apa, Dewi tersenyum kecil. Istirahatlah yang baik. Kita akan sampai di bandara sebentar lagi. Baiklah, Pangeran Willy menatapnya dalam-dalam. Ragu untuk berbicara. Dewi bersandar di kursi, mengutak-atik ponselnya. Beberapa hari ini, dia sibuk mengobati Pangeran Willy. Jadi dia tidak punya waktu untuk melihat ponselnya. Sekarang dia baru teringat sesuatu. Apakah Brandon mengirim pesan atau meneleponnya? Ponselnya mati. Jadi dia menyambungkan pengisi daya untuk mengisi dayanya. Lalu tertidur sambil memegangi ponselnya. Pangeran Willy memberi kode mata. Pelayan di samping segera mengambil selimut tipis dan menyelimuti tubuh Dewi. Dewi tidur dengan sangat nyenyak. Pangeran Willy menatap Enva dengan lembut. Sedangkan Robin dan para pelayan lainnya tetap waspada. Mereka sangat gugup. Mereka semua tahu bahwa orang-orang Pastorico telah menyiapkan perangkap untuk menangkap Pangeran Willy dan Lorenzo. Asalkan mereka meninggalkan gunung, takutnya mereka akan segera ditemukan. Benar saja. Begitu mobil melaju menuruni gunung, mereka langsung disergap. Jeff segera menyuruh sopir untuk menambah kecepatan, lalu memberi tahu pengawal lainnya untuk mencegat musuh. Saat ini, konvoi berada dalam kondisi gelisah. Terkadang menambah kecepatan, terkadang mengerem mendadak. Semua orang merasa tegang. Robin dan pengawal lainnya dengan hati-hati menjaga Pangeran Willy, karena takut lukanya terpengaruh karena tabrakan. Sedangkan Dewi membuka tirai untuk memeriksa situasi di luar. Ada banyak orang dari pihak lawan. Terlihat sulit untuk dihadapi. Untungnya Jeff memiliki kemampuan tempur yang memadai. Di bawah komandonya, konvoi pengawal keluarga Moore segera mencegat para pembunuh itu. Jeff membawa Pangeran Willy melanjutkan perjalanan ke bandara. Bab 1831. Dalam perjalanan, mereka diserang lagi. Kali ini,
Sebuah truk lumpur melaju ke arah mereka, seperti kuda liar yang sedang berlari. Belok kanan. Hindari. Cepat. Jeff berteriak dengan panik. Pengawal membanting setir untuk menghindar secepatnya. Tapi mobil bagian belakangnya masih tertabrak truk lumpur. Dan kehilangan keseimbangan. Kemudian menabrak pagar pembatas. Terdengar suara bruk yang keras. Penutup depan mobil itu tertabrak sampai berubah bentuk. Orang yang duduk di samping pengemudi terlempar keluar. Jeff segera keluar dari mobil dengan membawa senjata untuk menghadapi musuh. Beberapa pengawal mendobrak pintu mobil, menyelamatkan Pangeran Willy dan Dewi, dan memindahkan mereka ke mobil lain. Pada saat yang sama, Jeff memimpin pengawal lainnya untuk melawan orang-orang itu. Saat ini, Dewi baru menyadari bahwa para pembunuh itu mengutus banyak orang, dan mereka semua dipersenjatai dengan senjata berat. El tidak ada di dalam mobil. Salah satu pembunuh berteriak, "Tangkap Pangeran Willy dan pemuda yang memakai masker di sebelahnya." Seseorang berteriak, "Baik." Semua orang mengepung ke arah mereka. Orang-orang Jeff sudah hampir tidak sanggup bertahan. Pada saat itu, sebuah cahaya perak datang dengan berani. Jendela mobil terbuka. Lorenzo meletakkan satu tangan di pintu mobil, dan memberi isyarat jempol terbalik pada mereka, menandakan bahwa mereka sangat lemah. "Tangkap dia." Hanya tersisa sedikit orang yang tertinggal di sekitar Dewi dan Willy. Jeff segera memimpin pengawal untuk mengawal Willy dan Dewi pergi. Apa dia akan baik-baik saja? Dewi mengerutkan kening. Tuan sangat terampil berkelahi. Seharusnya akan baik-baik saja. Robin menjawab, "Kita segera ke bandara. Mungkin Tuan akan segera datang untuk menemui kita." "Benar, tidak." Pangeran Willy baru saja hendak berbicara, tapi disela oleh Dewi. Orang-orang itu membawa senjata berat. Kalau mereka benar-benar menginginkan Lorenzo mati, tidak peduli seberapa kuat dia juga tetap akan kalah. Tapi kita di sana juga tidak bisa membantu apa-apa. Robin berkata dengan lemah, malah akan menjadi beban. Tuan punya rencananya sendiri. Jangan khawatir, kata Jeff. Kemudian mendesak, "Jalan, cepat." Baik, konvoi itu pergi dengan cepat menuju bandara. Dewi melihat keluar, merasa sedikit gelisah. Ini adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Secara logika, dia dan Lorenzo hanya bertemu secara kebetulan. Mereka juga tidak memiliki hubungan yang mendalam. Kadang-kadang, Dewi bahkan merasa dia agak menyebalkan. Tapi sekarang, memikirkan pria itu mungkin dalam bahaya, dia tetap merasa tidak tenang. Bahkan ada sebuah dorongan untuk turun dan menyelamatkannya. Semua perubahan emosi Dewi ini tidak luput dari pandangan Pangeran Willy. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi tatapan matanya menjadi sedih. Dewi sedang memikirkan banyak hal ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu bergetar. Dia tanpa sadar menyentuh sakunya, itu ponselnya. Sudah mengisi baterai ponselnya. Saat dia keluar dari mobil, dia mengambil ponselnya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Dewi segera menjawab, "Brandon." "Dewi, kamu di mana?" Brandon bertanya dengan cemas. "Ada apa?" Dewi mengerutkan kening bertanya. "Yayasan menagih uang. Kalau tidak segera mengirimkan uang, panti asuhan yang bermasalah akan dibubarkan. Beberapa hari ini aku terus berusaha menghubungimu, tapi tidak bisa." "Masih kurang berapa banyak?" Dewi bertanya langsung. "Setara dengan 700 juta dolar. Tunda selama beberapa hari. Aku akan memikirkan cara." "Memikirkan cara apa?" "Cepatlah datang ke Swedoland dengan kalung itu. Aku akan menunggumu di sini." "Ya, tunggu aku selama beberapa hari." Dewi langsung menutup teleponnya dan mendongak bertanya ke Jeff yang duduk di kursi pengemudi. "Sekarang ke bandara. Harusnya sudah aman kan?" "Bandara ada di depan. Sebentar lagi sampai. Semuanya sudah diatur. Sangat aman. Apalagi Tuan sudah mengalihkan perhatian orang-orang itu. Mereka seharusnya tidak akan mengikuti kita lagi." "Baguslah. Berhenti di depan. Kalian pergi dulu." Bab 1832. Dewi, apa yang kamu lakukan? Pangeran Willy cemas. Tabib Dewi, sekarang keluar dari mobil sangat berbahaya. Jeff dengan cemas membujuk. "Jangan bertindak sembarangan. Cepat ikut kami pergi. Aku harus kembali mencari Lorenzo." Dewi sangat tegas.
Cepat hentikan mobilnya dan berikan ponselmu padaku. Sambil berbicara, dia langsung berdiri dan mengambil ponsel Jeff. Dia tahu bahwa ponsel mereka semuanya dibuat secara khusus, dengan sistem GPS yang dapat menemukan lokasi satu sama lain. Hanya dengan menggunakan ponsel ini, dia baru dapat segera menemukan Lorenzo. Apa yang kamu lakukan? Jeff tertegun sejenak, ingin mengambil kembali ponselnya. Cepat kembalikan. Dewi sudah tidak mau berbicara lagi di sana. Dia langsung membuka pintu mobil. Dewi, bahaya. Jeff buru-buru menginjak rem. Dewi melompat keluar dari mobil, lalu dengan cepat mencegat mobil di belakang. Keluar dari mobil, beberapa pengawal dibuat takut olehnya dan keluar dari mobil dengan cepat. Dewi menendang pengawal yang mengendarai mobil, lalu mengendarai mobilnya dan pergi dengan kecepatan tinggi. Dewi, tabib Dewi. Pangeran Willy mengabaikan lukanya dan melihatnya keluar dari mobil. Tetapi sayangnya dia tidak dapat menghentikan kepergian Dewi. Tabib Dewi ini kenapa begitu terburu-buru? Jeff sangat cemas. Tapi setelah memikirkannya, dia juga sedikit terharu. Tapi dia juga sangat setia. Demi menyelamatkan Tuan, dia tidak mempedulikan keselamatannya sendiri. Mendengar kata-kata tersebut, raut wajah Pangeran Willy menjadi semakin sedih. Demi melindungi kita, Tuan Lorenzo bahkan pergi dulu dan membahayakan dirinya sendiri. Kita tidak bisa menyia-nyiakan kebaikannya. Iya, naiklah ke dalam mobil. Jeff sangat mematuhi perintah Lorenzo. Ia akan mengantar Pangeran Willy kembali dengan selamat. Tetapi Pangeran Willy sekarang sangat cemas. Dewi seorang gadis, kembali menyelamatkan orang begitu saja, mungkin akan sangat berbahaya. Jeff, kita sudah tiba di bandara. Cepat kembali susul dia saja. Tuan telah memerintahkan saya untuk mengawal Anda kembali ke Denmark. Jeff menjelaskan. Setelah Anda naik pesawat, kami baru akan kembali untuk mencari Tuan. Anda jangan khawatir. Tapi, Pangeran Willy tidak menyelesaikan kalimatnya. Tetapi Robin tahu dia sebenarnya lebih mengkhawatirkan Dewi daripada Lorenzo. Dewi mengemudikan mobil dengan cepat. Pada saat yang sama, menyalakan sistem GPS ponsel Jeff, dan dengan cepat menemukan lokasi Lorenzo. Di sisi lain, ponselnya juga sedang bergetar. Dia mengangkat teleponnya, lalu membuang ponselnya ke samping dengan santai. Dia bertanya dengan tidak sabar, "Ada apa?" "Dewi, apa sedang terjadi sesuatu? Jaga dirimu dengan baik. Kalau benar-benar tidak bisa, aku akan memikirkan cara lain dan mengumpulkan sedikit uang dulu." Berisik. Dewi sedikit kesal. Seorang pria dewasa. Kenapa begitu lemah? Bukan. Aku khawatir kamu akan bertengkar demi anak-anak itu. Itu tidak baik. Kita tidak boleh melakukan hal-hal ilegal. Dewi menjawab. Apa aku orang yang seperti itu? Tidak. Tapi kamu bisa melakukan segala hal. Kalau tidak ada hal lain, aku matikan dulu. Dewi malas menjelaskannya. Tunggu sebentar. Masih ada satu hal lagi. Brandon masih ingin berbicara. Dewi langsung menutup teleponnya. Dia sekarang hanya ingin menyelamatkan Lorenzo dan mendapatkan kembali kalungnya. Dia mengemudi sambil mengamati sistem GPS ponsel. Akhirnya, ketika kedua titik pemosisian hampir bertemu, Dewi akhirnya melihat mobil perak itu di lereng bukit. Saat ini, ada puluhan mobil off-road hitam sedang mengelilingi mobil Lorenzo. Bahkan jika Lorenzo adalah dewa perang, juga sulit terlepas dari kesulitannya sekarang. Dewi memperlambat kecepatan mobil. Maju begitu saja belum tentu bisa menyelamatkan mereka. Jadi dia harus memikirkan cara. Bab 1833. Dewi menemukan sebuah bom di dalam mobil. Menghubungkan bom itu ke mesin mobil. Kemudian mengemudikan mobil itu dan melesat maju. Pada saat ini, Maybach perak milik Lorenzo sudah dikelilingi sepenuhnya. Sehebat apapun dia, tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Sekarang pihak lawan telah turun dari mobil, bersiap untuk menangkap Lorenzo. Jasper dan Sonny menjaga Lorenzo dengan ketat. Pengawal lainnya terluka dan berbaring di samping mobil, tetapi masih memegang senjata dan berjaga di samping Lorenza. Lorenzo tetap tenang seperti biasa. Dia mengisi kembali peluru pada pistol di tangannya dengan perlahan. Lorenzo, walaupun kamu dewa, kamu juga tidak akan bisa melarikan diri. Lebih baik menyerah saja.
Pemimpin kelompok itu mengancam. Kita harus mulai dari yang mana ya? Lorenzo mengangkat alisnya dan menatap orang-orang itu dengan dingin. Sudah mau mati masih keras kepala. Pria itu melambaikan tangannya. Puluhan pembunuh bergegas maju dengan alat perang di tangan mereka. Lorenzo, Jasper dan yang lain menghadapi mereka dengan tenang. Tetapi mereka mulai kewalahan. Pada saat kritis ini, sebuah kendaraan off-road hitam tiba-tiba melaju seperti binatang buas. Ah! Gerombolan pembunuh itu terkejut sampai membeku di tempat. Belum sempat bereaksi. Mobil itu sudah menabrak konvoi yang mereka gunakan untuk mengepung. Lalu sesosok bayangan melompat keluar dari mobil. Detik berikutnya, terdengar suara duar. Mobil itu meledak. Ledakannya begitu dahsyat, membuat semua mobil yang mengepung terlempar ke udara. Melalui lautan api yang berkobar, Lorenzo melihat sosok yang dikenalnya. Matanya terbelalak kaget. Dia. Kenapa bengong? Cepat pergi. Dewi menarik Lorenzo dan melarikan diri dengan cepat dari belakang. Para pembunuh itu ingin mengejar. Tapi mobil meledak dan memicu reaksi berantai. Semua kendaraan lain yang mengelilingi ikut meledak bersama. Sejumlah besar orang terbunuh. Ada beberapa yang reaksi cepat dan melarikan diri. Tapi mereka juga hanya fokus melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Tidak punya energi untuk terus mengejar Lorenzo. Tidak lama kemudian, Lorenzo dan yang lainnya terbebas dari bahaya. Mereka melarikan diri ke kota kecil dan mencari sebuah hotel untuk tinggal sementara. Dewi pergi ke apotek terdekat untuk membeli obat dan mengobati luka pengawal yang terluka. Kemudian dia mencuci tangannya dan berbaring di sofa sambil mendesah lelah. Lelah sekali. Mendapatkan sedikit uang. Kalian sungguh lelah sekali. Sungguh tidak sepadan. Tabib Dewi, kenapa kamu kembali? Sony bertanya dengan penuh semangat. Aku lihat kalian bertarung sendirian. Karena khawatir kalian akan mati di sini. Makanya kembali. Dewi berkata dengan santai. Tabib Dewi, kamu sangat baik. Sony sangat terharu hingga air mata memenuhi matanya. Tabib Dewi, kamu menyelamatkan kami lagi. Wezu juga sangat terharu. Terima kasih banyak. Kali ini aku tidak merepotkan, kan? Dewi mengangkat alisnya dan mencibir. Tidak, tidak. Jasper sedikit malu. Tapi, sebenarnya kamu tidak perlu kembali. Terlalu berbahaya. Kak Jasper, kakimu berdarah. Wezo tiba-tiba berteriak. Hanya luka kecil. Jasper segera berkata. Tidak masalah. Coba kulihat. Dewi mengangkat dagunya. Jasper menarik celananya. Dewi melihatnya sekilas. Betisnya terluka parah. Darahnya mengalir deras. Tadi kamu tidak bilang. Dewi terdiam. Cepat duduk. Kemudian, dia mulai mengobati luka Jasper. Dari awal hingga akhir, Lorenzo duduk di dekat jendela dan mengoperasikan ponselnya. Setelah luka Jasper selesai diobati, urusannya mungkin sudah selesai diatur. Dia mendongak dan menatap mereka. Terutama Sony. Sepasang matanya berbinar-binar. Penuh dengan rasa kagum dan hormat. Bahkan dia sebagai tuannya tidak pernah mendapat kehormatan seperti itu. Lorenzo memutar matanya, berpikir bahwa dia harus melatih mereka dengan baik. Mungkin karena mereka belum pernah menghadapi wanita sebelumnya. Sekarang melihat si tomboy, mereka sudah tidak berpikiran jernih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya, ya.